Halo sahabat Ngecas, kembali lagi kita dalam acara Ngecas, Ngurto Cerdas, masalah hukum di seputar kita. Oke, dalam episode Ngecas hari ini kita akan berbincang-bincang di seputaran KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan sebelum kita mulai, sebaiknya kita perkenalan diri dulu. Mantap. Karena kalau tidak kenal maka Tak sayang. Ya, benar sekali. Jadi Kadang apalah? kalaupun sudah kenal belum tentu sayang. Wah, jangan sampai sayang-sayang. Ya, oke. Nama saya IGD Prima Praja Sarjana. Saya adalah penyuluh hukum ahli muda pada Kementerian Hukum dan kebetulan hari ini saya sebagai host. Dan di sebelah saya adalah Perkenalkan, saya Abi Anas, penyuluh hukum ahli muda juga di Kementerian Hukum Bali. Hari ini kita ngobrol santai aja, Pak. siap. Tentang kekerasan. Berat sekali bahasanya. Kalau sudah keras, bahaya itu. Bahaya. Jadi tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, benar sekali. Nah, kita mulai saja. Oke, Pak Abi, saya panggil Pak, Mas. Beli saja, Beli. Pak. Beli. Mumpung kita pakai pakaian gini nih, saya panggil beli gede atau beli prima? Beli gede. Beli gede, oke. Oke. Panggil beli Abi aja. Oke, beli Abi. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut KDRT itu? Sebelumnya terima kasih sekali ini beli prima, Iya. beli gede. Ya. Jadi sebenarnya KDRT itu adalah segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Tingkatnya seperti itu. Jadi segala jenis kekerasan itu bisa dilakukan oleh suami. Nah, biasanya kan suami menjadi menjadi orang yang paling banyak disorot ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Tapi sebenarnya kekerasan itu terjadi bukan hanya oleh suami, tapi kadang-kadang suami juga bisa menjadi korban. Demikian. Iya. Nah, dalam rumah tangga itu siapa saja? Ada suami, ada istri, kemudian ada anak. Dan juga yang paling penting harus kita ketahui bahwa anggota yang ada dalam rumah itu walaupun tidak memiliki hubungan darah, tapi ketika dia tinggal bersama kita, katakanlah ART. Ketika dia tinggal bersama kita, maka ART termasuk ke dalam anggota yang dilindungi dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini. Berarti di dalam lingkup rumah tangga berarti ya? Betul, yang tinggal satu rumah. Oke. Seperti Nah, itu. selain itu kira-kira untuk KDRT itu kekerasannya berupa kekerasan apa aja ini, Pak Abi? Nah, ini dia yang sebenarnya perlu kita ketahui juga, Beli Prima. Ya. Jadi sebenarnya kekerasan itu bukan hanya seputar kekerasan fisik saja. Nih, Beli Prima dengan gagah seperti ini, saya pikir adalah laki yang gentle yang tidak mungkin melakukan kekerasan kepada pihak perempuan, kan demikian. Saya sayang istri. Sayang istri, betul. Kita harus sayang istri, saya juga. Iya, benar. Jadi kekerasan itu bukan hanya sekedar kekerasan fisik saja, bisa kekerasan psikis, kekerasan seksual, juga termasuk ke dalam PKDRT itu adalah penelantaran. Nah, ini yang jarang diketahui. Benar. Untuk yang terakhir ini, penelantaran itu termasuk hal yang paling sering terjadi di masyarakat kita. Cuman memang banyak orang atau banyak keluarga yang belum begitu paham bahwa penelantaran ini bisa diancam dengan undang-undang PKDRT ini. Ya, betul demikian. Benar. Karena tanpa sepengetahuan kita merasa benar padahal kita menelantarkan keluarga. Betul. Berarti itu masuk dalam PKDRT ya. Betul, tidak memberikan nafkah padahal mampu, kemudian ya banyak hal lah yang bisa menjadi kategori penelantaran antara anggota keluarga, demikian. Baik Pak Abi. Nah, banyak orang juga mengira bahwa KDRT itu cuman urusan keluarga. Kenapa hal ini dianggap masalah serius di masyarakat, Pak Abi? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi sebenarnya KDRT ini, kalau kita bicara mengenai korban ataupun pelaku, biasanya yang terjadi di masyarakat, pelaku PKDRT ini adalah sebenarnya korban di masa lalu. Seperti itu. Jadi jangan dianggap tidak ada efek jangka panjangnya. Anak-anak yang menjadi korban KDRT yang mengalami penelantaran kemudian menyaksikan kedua orang tua tidak harmonis, itu
kecenderungannya lebih besar nanti ketika mereka sudah dewasa, sudah hidup berkeluarga, katakan seperti itu, bermasyarakat, mereka punya potensi lebih besar untuk menjadi pelaku berikutnya. Demikian. Nah, makanya ini bukan hanya masalah rumah tangga saja, tapi kita sebagai masyarakat perlu untuk selalu mawas terhadap lingkungan kita. Ketika kita melihat ada di sekitar, karena memang yang paling dekat dengan kita kan tetangga nih. Yeah. Kita punya tetangga, jadi kita tahu apa yang terjadi di sebelah. Jadi setidaknya kita bisa membantu untuk memberikan informasi lah setidaknya. Benar. Benar itu Pak, benar. Jadi biasanya itu paling sering terjadi penyebab terjadinya KDRT itu apa, beliau? Ini agak sensitif. Nah. Gak apa-apa, kan kita informasikan kepada masyarakat. Saya lebih cenderung ini karena memang penyebabnya itu namanya sebab kan beragam sekali. Iya, benar. Bisa jadi karena masalah ekonomi, bisa terjadi karena masalah ego masing-masing pasangan, atau mungkin masalah cinta, masalah perasaan. Mungkin pasangannya punya perasaan dengan orang lain, bisa jadi kan demikian. Bisa jadi. Cuman kita fokusnya tidak di sana. Ya. Tapi yang jelas sebabnya sebab bisa terjadinya PKDRT ini sangat beragam sekali. Semua hal bisa menjadi sebab untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, demikian. Tapi faktor ekonomi juga keras pengaruhnya juga ya. Betul, apalagi misalkan nih sudah tidak memberikan nafkah secara ekonomi. Si suami, katakanlah seperti itu, saya berikan contoh aja. Kemudian ternyata si suami ini mohon maaf memiliki hobi minum-minum, katakan seperti itu, alkohol. Pulang-pulang dalam kondisi mabuk, katakan seperti itu. Si istri minta uang belanja, otomatis namanya mabuk kan, dimintain uang malah naik. Nah, itu yang bisa menjadi banyak sekali sebabnya, Pak. Cuman lagi-lagi kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat yang hidup sosial, setidaknya kita peka terhadap lingkungan. Jika ada hal-hal yang memang menurut kita ada potensi atau ada kecenderungan yang mengarah kepada kekerasan, sebaiknya kita segera untuk memberikan perlindungan. Artinya paling tidak informasi mencegah lah. Mencegah awal lah ya. Betul seperti itu. Baik Pak Abi. Jadi kalau kita lihat dari sisi hukum Pak Abi, bagaimana cara negara untuk melindungi korban KDRT itu sendiri? Nah, kalau di negara kita di Indonesia ini itu untuk korban KDRT atau untuk kegiatan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2024. Tahun 2004, mohon maaf. 2004. Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi dalam undang-undang itu sudah diatur semuanya, pertama tentang siapa saja, ruang lingkupnya apa saja, dan kemudian apa saja hak-haknya korban, demikian. Dan banyak lain sebagainya. Termasuk sanksi pidananya pun jelas. Pendampingan hukum juga dapat, perlindungan hukum juga mungkin ya. Nah, itu perlu pendampingan hukum. Ya. Karena kan kebetulan di kementerian kita ini, kita boleh singgung sedikit. Boleh, nggak apa-apa. Kebetulan kan kita di kantor wilayah ini teman-teman online. Kita punya program bantuan hukum gratis. Ya. Seperti yang kita ketahui bersama. Ya. Jadi bisa jadi, atau mohon maaf teman-teman atau masyarakat yang memang punya masalah hukum, khususnya katakanlah KDRT, itu bisa memanfaatkan program yang ada di kantor kami juga, di kantor wilayah. Program bantuan hukum gratis ini setidaknya untuk mendapatkan pendampingan atau perlindungan awal, atau sekedar mendapatkan informasi ketika merasa saya ditelantarin nih oleh suami saya, apakah saya berhak untuk menuntut atau gimana, demikian. Kan kita juga punya banyak tersebar Posyankum Hamdes juga kan. Betul. Posbankum ya. Dibentuk. Nah, itu sebenarnya salah satu langkah kita kan, Bu Rima ya. Langkah kita yang yang mana masyarakat untuk memperoleh akses keadilan itu lebih merata. Iya, benar. Jadi kita memang saat ini punya program Posyankum Hamdes yang kita bentuk di tahun 2021 kemarin. Sekarang sudah berkembang menjadi Posbankum yang nantinya akan hadir di seluruh desa yang ada di Provinsi Bali. Seperti itu. Tentunya agar masyarakat dapat merasakan atau memperoleh akses keadilan lebih
merata lagi. Di setiap pelosok-pelosok Setiap desa. pelosok, gitu, Jadi jangan- tidak harus di kota saja Betul. berarti Pak Abi ya. Jadi jangan khawatir seperti itu. Siap. Nah, Pak Prima, boleh minum sebentar? oh ayo kita minum dulu. Ya. Kita minum dulu. Atau kita sapa dulu teman-teman online kita. Boleh. Ini kita lihat dulu. Teman-teman online kita nih sudah banyak yang ikut bergabung. Saya pikir nanti teman-teman masih bisa interaktif. Silahkan komen. Nanti terakhir kita mungkin kita adakan mitos dan fakta hukum Ya, seputar boleh. KDRT. Ya, boleh. Gimana? Boleh, Prima? boleh. Jadi nanti kita sebutkan mitos hukumnya seperti apa seputar KDRT. Nanti teman-teman online bantu untuk komen apakah itu mitos atau Fakta. fakta. Ah, Demikian. benar. Oke. Nah, sekarang lanjut lagi. Nah, misalnya nih Pak Abi, kalau ada yang mengalami KDRT, apa langkah pertama yang harus dilakukan? Karena ini penting soalnya, karena kemungkinan besar pemirsa yang sahabat ngecas mungkin ada dalam posisi seperti itu saat ini. Apa langkah yang pertama yang harus dilakukan? Mengalami atau menjadi korban. Mengalami korban. Oh, berarti posisinya sebagai korban. Ya, Lebih korban. Oh, baik. Ini yang paling penting untuk sebagai langkah awal ketika Bapak, Ibu atau teman-teman online semuanya nih semoga tidak terjadi. Ya. Kan demikian. Tapi jika terjadi sebagai korban dari KDRT itu yang pertama adalah yang jelas harus mengamankan diri. Demikian. Pastikan keselamatan diri jika memang terancam. Ya. Jadi artinya silahkan melakukan langkah-langkah yang membuat diri lebih aman untuk tidak ada kekerasan yang terjadi berikutnya. Kemudian yang kedua, kalau ada ancaman, yang jelas selain mencari tempat aman, jangan ragu untuk melapor. Pihak polisi ya. Ya, banyak sekali. Salah satunya pihak berwajib kepolisian. Juga kita bisa minta perlindungan ke, mohon maaf, sekarang nama dinasnya berubah. Kalau kemarin dinasnya P2 TP2A yang saya tahu. Cuman sekarang kalau nggak salah nama dinasnya, nantilah kita cari itu Pak Prima ya. Jadi ada lembaga-lembaga yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak khususnya. Itu jadi teman-teman online bisa segera mendapatkan perlindungan di sana dan membuat laporan paling tidak sementara itu. Jadi intinya yang pertama kita harus mengamankan diri jika kita memang sudah menjadi korban atau terlanjur menjadi korban dari KDRT ini. Iya, yang artinya jangan sampai terlambat ya. Jangan sampai terlambat. Karena setiap orang punya hak hidup aman. Ya, betul sekali. Itu hak asasi manusia kita. Iya, benar Pak Abi. Seperti itu. Nah, sekarang kayaknya kita sudah panjang dan lebar. Nah, sekarang kita seperti yang tadi disebutkan, kita sekarang akan ke segmen mitos atau fakta. Boleh, berarti ini kita sudah beralih segmen ini. Iya, kita beralih segmen sekarang. Oke. Artinya kan paling tidak tadi apa yang sempat kita obrolin, kita diskusikan terkait dengan KDRT ini setidaknya sudah sedikit tercerahkan. Sudah, Prima, ya? sudah terserahkan. Mungkin nanti pas sahabat ngecas kalau memang ada pertanyaan nanti Ya. bisa chat aja langsung. Nanti kita Ya, akan nanti di call center kantor wilayah bisa. ya bisa lewat live kita, Ya. bisa juga lewat call center kita. Betul. Cuman kan ini kan karena live, mungkin teman-teman yang join belakangan tidak mendengar kita dari awal. Iya. Pribadi. Seperti itu. Jadi nanti bisa mengunjungi laman situs YouTube kita, bisa melihat siaran ulang podcast ini, bisa melihat dari awal demikian. Seperti Oke. itu. Baik. Kita akan ke segmen mitos dan fakta. Oh, silakan Pak Dit. Silakan Dit. Saya minum dulu. Oh, siap. Beli kita silakan. Siap. Kopinya. Oke. Yang pertama, katanya KDRT itu urusan rumah tangga. Kita lempar ke teman-teman online dulu. Apanya? Jadi bisa di komen. Jadi teman-teman yang sudah tergabung, silahkan komen itu mitos atau fakta, kan demikian. Boleh, boleh. Ya, ini mitos. Apa mitosnya tadi, Ade? Katanya KDRT itu urusan rumah tangga. Jadi orang luar nggak boleh ikut campur. Nah, itu mitos atau fakta. Itu Silakan. mitos atau fakta? Silakan komen teman-teman. Jadi bisa di komen apakah
Kalau menurut teman-teman itu mitos, silahkan komen mitos. Kalau fakta, silahkan komen fakta. Nanti kita bahas juga sedikit seperti apa faktanya. Ya. Saya Hans, oh ya ada. Ayo Bapak, ini saya tahu ini. Ini teman saya ini kebetulan. Bapak Hanafi, silahkan komen. Ini mitos atau fakta hukum. Jadi tadi kalau nggak salah apa? KDRT itu masalah urusan rumah tangga. Jadi kalau orang luar boleh nggak ikut campur? Nah, kalau seperti itu apakah mitos fakta? Boleh nggak kira-kira orang luar rumah tangga tersebut ikut campur untuk masalah KDRT? Ayo. Bapak Caraka mungkin bisa rekomen, ayo teman-teman online. Nah, sambil jalan Ya. beli gede ya. Jadi, wah ini sudah ada komen masuk ini. Dari Diana Priyani, fakta. Hanya banyak sekali, hanya 3. Berarti dia yakin betul bahwa ini fakta. Terus kemudian Pak Caraka juga fakta. Wah, mantap. Wah, udah. Berarti mereka udah mulai paham ini, Babi. Ya, ini sebentar, saya bacakan komen dulu. Ini ada sahabat online kita. Ini kebetulan penonton setia kita juga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah fakta, bukan mitos, dan merupakan kejahatan serius yang melanggar hukum serta hak asasi manusia. KDRT bukan sekedar masalah keluarga pribadi. Mantap sekali. Saya Hans. Demikian. Berarti, oke. Sekarang kita coba yang kedua. Oke, berarti jelas ya. Jelas. Kalau bahwa urusan PKDRT itu, jika ada yang mengatakan bahwa itu adalah urusan rumah tangga atau urusan keluarga itu sendiri, itu sebenarnya mitos. Seperti itu. Jadi faktanya adalah itu merupakan tindak pidana yang mana diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2004. Jadi siapapun boleh melapor ketika mengetahui ada kekerasan seperti itu. Oke. Indikasi kekerasan dalam rumah Ya. tangga. Ya. Nah, yang kedua, katanya kalau suami mukul istri itu masih wajar. Namanya juga istri harus patuh. Benar apa tidak? Nah itu tanpa saya jawab pun saya yakin teman-teman online paham itu. Beli Prima. Jadi nggak ada istilah wajar. Itu mitos, jelas mitos. Mitos, ya. Mitos. Jadi nggak ada istilah wajar bahwa suami mukul istri itu adalah hal yang wajar atau diperbolehkan, tidak. Memang sebagian masyarakat kita masih menganut budaya patriarki yang menganggap bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki, kan demikian. Ya. Tapi kalau kita bicara mengenai konteks HAM, tidak ada istilah seperti itu, bahwa semua memiliki hak yang sama, semua memiliki hak untuk hidup aman, semua memiliki hak untuk tidak mengalami kekerasan, demikian. Jadi itu jelas mitos. Jelas mitos Ya. ya, Babi ya. Betul. Nah, apakah mesti muka itu lebam-lebam dulu baru namanya KDRT? Apakah kalau cuman Ditinju gitu. ya, kalau ditinju kan pasti lebam. Kalau Dicubit. dicabak gitu Ya, dicabak. atau dicubit. Dicubit. Nah, itu masuk KDRT enggak? Tergantung cubit gemes apa enggak nih. Wah. Beda. Ini cubit emosi lah, cubit emosi. Cubit Udah. emosi. Cubit emosi. Kalau cubit gemes beda ya. Beda. Oke, jadi seperti yang sudah kita ketahui tadi, teman-teman, apakah seperti yang dikatakan oleh Brima tadi, kalau ada lebam-lebam hasil dari cubitan pasangan yang atas dasar emosi itu, apakah termasuk KDRT? Apakah itu saja termasuk KDRT atau ada yang lain? Ya, artinya apakah harus lebam-lebam dulu baru namanya KDRT? Apa cuman dicubit gini tak termasuk KDRT? Ya, salah satunya betul itu KDRT. Cuman ada hal lain seperti yang kita ketahui bersama tadi. Ya. Beli Prima. Jadi salah satunya yang tadi saya sampaikan, ketika terjadi penelantaran antara dalam lingkup keluarga tersebut, maka itu termasuk ke dalam unsur KDRT juga, kekerasan rumah tangga juga. Jadi ketika ada seorang suami yang menelantarkan istrinya, menelantarkan anaknya, tidak memberikan nafkah padahal dia mampu, demikian, itu termasuk PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga.
Juga tadi ada unsur kekerasan itu selain dalam bentuk fisik tadi, munculnya apa lebam-lebam, ada pukulan dan lain sebagainya. Kemudian kekerasan psikis. Fisikis ya. Psikis itu contohnya ancaman. Jadi ancaman. Jadi Bentak itu termasuk nggak? termasuk. Jadi ketika kita membentak itu mengeluarkan nada keras, suara keras dengan intonasi yang galak seperti itu termasuk KDRT. Jadi membentak, memarahi itu masuk KDRT. Terus yang ketiga, salah satunya juga termasuk kekerasan seksual. Ini sensitif ini kalau saya bicara ini kalau kekerasan seksual. Di mananya KDRT-nya? Ini dijelaskan. Jadi yang jelas kalau namanya rumah tangga itu kan partner, pasangan. Tidak boleh ada paksaan. Terjadinya kehidupan rumah tangga itu kan diawali dengan kesepakatan. Saya sepakat menikah, dia juga sepakat, kita saling mencintai. Tapi kalau pada ujung-ujungnya ada unsur paksaan, ya katakanlah dalam hal itu, itu juga termasuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin demikian. Pas lagi menstruasi, terus dipaksa, itu termasuk? Ya begitulah kira-kira. Ini saya agak susah bicaranya kalau masalah mengenai itu. Yang jelas kalau ada paksaan dari pasangan untuk melakukan hubungan seksual, sedangkan pasangannya tidak gini, ya itu sudah termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga, demikian. Nah, ini terkait anak-anak Pak Abi. Katanya anak-anak nggak bisa jadi korban KDRT karena biasanya cuma urusan suami istri. Gimana? Kalau anak-anak nggak bisa jadi korban KDRT karena biasanya cuma urusan suami istri. Kalau anak-anak berarti oh ya oke. Bagaimana itu, mitos atau fakta? Itu jelas mitos, Prima. Kalau kita lihat di di Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang PKDRT itu jelas ruang lingkup dari kekerasan dalam rumah tangga itu adalah semua orang yang ada di dalam lingkup rumah tangga tersebut. Jadi bukan hanya suami istri, anak-anak pun dan orang lain yang tinggal serumah dengan kita ya. Contoh misalkan ART itu demikian. Jadi kalaupun ART itu tidak ada hubungan dengan kita, tidak ada hubungan darah dengan kita, tapi kita juga tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang tersebut, demikian. Iya. Jadi itu termasuk mitos ya Pak Bia? Mitos, betul. Karena anak bisa jadi korban langsung, misalnya dipukul atau diteriaki, atau jadi korban nggak langsung kalau mereka lihat ibunya yang dipukul. Iya, faktanya seperti itu. Jadi anak bisa menjadi korban KDRT itu bisa secara tidak langsung bisa menjadi korban KDRT. Prima. Contoh, jika melihat si suami dan si istri atau katakanlah ayah dan ibunya bertengkar, berantem, anak otomatis akan merasa tertekan. Psikis itu kena. Psikisnya kena. Demikian. Jadi otomatis si anak menjadi korban KDRT juga. Tanpa disadari. Sebenarnya banyak sekali yang dirugikan kalau memang ini sampai terjadi. Makanya kita sering mengedukasi teman-teman online ataupun bapak ibu yang ada di masyarakat. Kita kan sering juga melakukan kegiatan sosialisasi di Prima ya, ke tengah-tengah masyarakat, ke tengah-tengah teman-teman. Karena kita juga punya kelompok Kadarkum yang mana kita bisa berdayakan gitu untuk bantu untuk memberikan informasi hukum kepada masyarakat sekitar atau masyarakat desa. Demikian. Ya. Nah, ini yang terakhir Pak Abi. Beli Abi. Terus saya bilang Pak, terus banyak orang bilang kalau korban udah cabut laporan di kepolisian, kasus KDRT otomatis hilang. Itu mitos atau fakta? Nah ini kita lempar dulu ke teman-teman online, gimana? Tadi mitos pertama sudah kita lempar ke teman-teman online kita yang tergabung ini. Sekarang kita lempar lagi, coba teman-teman komentar ini mitos atau fakta. Iya. Jadi ketika korban sudah mencabut laporannya di kepolisian, kasus KDRT otomatis hilang. Sekarang silakan sahabat Ngecas menjawab apakah itu mitos atau fakta. Sebelum nanti Beli Abi akan menjelaskan secara detail terkait masalah itu.
kita ngobrol bersama. Kita sering-sering lah. Gimana? Ayo teman-teman komen. Ini banyak sekali komen baru saya lihat ini. Beli gede. Wah, ternyata penonton yang memang melek hukum semua saya pikir ini. Wah, menarik sekali. Kapan-kapan kayaknya kita perlu adakan interaktif biar interaksinya bagus demikian. Iya, benar. Bagaimana? Apakah sudah ada yang komen? Ayo komen. Ini cara Kak Dedek mitos kayaknya Pak. Oke, baru satu. Oke. Ayo teman-teman online. Jadi sambil ngobrol ya, sambil kita tunggu komentar netizen. Jadi sebenarnya itu nggak sepenuhnya benar. Artinya faktanya ada kasus yang bisa tetap jalan walaupun laporannya dicabut. Apalagi kalau menyangkut keselamatan korban demikian. Tapi memang ada beberapa kasus KDRT yang mungkin sifatnya sedikit ringan atau lebih besar manfaatnya ketika dimaafkan dan mereka bisa hidup kembali. Ketika dicabut laporan tersebut maka polisi tidak melanjutkan untuk memprosesnya demikian. Jadi artinya tidak sepenuhnya benar, Beli Gede. Jadi ada kalanya memang walaupun laporan itu sudah dicabut oleh korban, tapi melihat dari aspek keamanan dan lain sebagainya dan kemungkinan akan terulang lagi, maka polisi mungkin tetap melanjutkan proses hukumnya demikian. Tapi biasanya ada juga yang memang sebelum mencabut itu biasanya mereka melakukan penandatanganan kesepakatan biasanya. Kalau mengulangi hal itu lagi, maka akan kembali lagi dilaporkan dan memang kan tidak ada lagi kata damai lah istilah pencabutan laporan. Seperti itu. Ya, betul, itu salah satu langkah mungkin yang memang sering ditempuh oleh kepolisian juga, Pak Prima ya. Jadi di mana ketika sepakat kedua belah pihak ini untuk menyelesaikan perkaranya melalui proses damai, katakan seperti itu ya. Kemudian mencabut laporannya, tentunya ada agar lebih kuatnya biasanya kita buat perjanjian bahwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Demikian. Bagaimana kira-kira? Ini kita baca komentar dulu, Beli Gede. Iya. Oke, dari ntar saya scroll dulu. Banyak ya? Banyak. Dari Maesa, selamat siang, mohon info terkait lowongan magang. Ini ada yang komentar terkait lowongan. Nanti kita adakan sesi lain. Jurusannya beda. Kemudian komentar berikutnya. Menelantarkan istri dan anak berarti bisa lapornya ke pengadilan agama atau kepolisian dulu, Pak. Nah, boleh. Jadi saya Hans, kalau ada penelantaran kepada istri dan anak silahkan melapor ke pengadilan agama, boleh. Kalau yang muslim biasanya kalau yang muslim kami biasanya memang segala urusan seperti itu di pengadilan agama. Demikian. Jadi tapi kalau melapor ke polisi juga boleh kan? Boleh. Artinya kan sebenarnya unsur pidananya di sana perlu dicermati lagi seperti apa penelantarannya kan demikian. Itu sifatnya kan sangat global. Iya. Demikian. Jadi kalau emang yang muslim itu seperti yang kita ketahui bersama, Brigade. Jadi di muslim itu segala urusan rumah tangga itu sampai turunannya itu memang kami prosesnya di pengadilan agama. Demikian. Pernikahan, perceraian, warisan dan lain sebagainya. Iya. Terus kemudian komentar berikutnya dari Ratih Ros, memaksa pasangan melakukan hubungan seksual termasuk KDRT. Sepakat. Jadi tidak boleh ada paksaan. Tidak boleh ada paksaan. Tidak. Pernikahan itu muncul karena kesepakatan. Sepasang kekasih sepakat untuk menjalin rumah tangga yang harmonis. Jadi dalam menjalaninya pun tidak boleh ada paksaan. Ya. Sama-sama yakin. Sama-sama cinta. Iya. Gitu. Apalagi maksa
maksa pasangan sendiri jangan boleh, apalagi maksa orang lain. Wow, jangan, itu berbahaya. Berbahaya. Oke, kita baca komentar. Sekarang Ya. boleh gede baca yang ini. Komentar berikutnya. Ini ada dari Adi Saputra 412. Wih, mantap ini. Saya kira 212. Beli. Kalau ada seseorang yang kebetulan menginap lalu terjadi tindakan kekerasan, apakah itu termasuk KDRT? Wah, nih Wah, berat ini pertanyaannya ini. menginap, Menginap. terjadi kekerasan. Ini yang nginap ini suami istri apa? Ya kan? Iya. Ya. Oke, mungkin di apa nih, kita perjelas dulu. Ada yang menginap tamu lah. Ah, katakan tamu, sebagai ya, tamu. oke. Jadi misalkan Beli Gede punya tamu, nginap di rumah, atau Beli Adi Saputra 412 punya tamu dan tamunya nginap di rumah, kemudian dilakukan kekerasan seperti itu. Sebenarnya unsur KDRT adalah orang yang dalam rumah tangga yang tinggal Ruang bersama. lingkupnya. Betul. Kalau kita bicara mengenai definisi, anggota keluarga yang tinggal bersama-sama. bukan menginap sementara, Ya. yang hanya sebatas berkunjung semalam 2 malam, tidak. Itu Seperti itu. tidak termasuk ruang lingkup Kalau KDRT. terjadi kekerasan ya unsurnya pidana, Murni ya. murni. Gitu. Mungkin ada yang lagi? Terus dari Gus Anjas ini saya bacakan. Izin bertanya Bapak, bagaimana jika seandainya kita sudah melapor tapi laporannya lama ditanggapi? Apa yang harus kita lakukan? Melapor kemana nih? Ada nggak? Oh, katakanlah melapor ke polisi. Polisi. Kira-kira gimana Pak? Kalau kita sudah melapor ke polisi tapi laporannya lama ditanggapi oleh kepolisian, Ya kita telusuri. kita telusuri. Datangi lagi. Datangi, artinya kadang-kadang kan kalau di kepolisian itu kalau memang, tapi kalau biasanya kalau korban yang memang dia sudah ada, paling tidak dia harus disuruh visum dulu, ya kan? Kalau dia tidak ada artinya bukti yang real, kamu benar nggak gini, kalau emang hanya sekedar melapor dan memang tidak ada bukti bahwa dia ada di KDRT itu, kebetulan itu harus dilengkapi dulu. Dilengkapi dulu Ya, berkasnya ya. iya, berkasnya. Tapi kalau memang sudah ada babak belur, memang ini pasti hal yang pertama dilakukan pasti disuruh visum. Nah ini tidak dijelaskan soalnya melapor kemana. Kalau melapor ke polisian demikian. Tapi yang jelas seperti yang kita ketahui bersama tadi, kalau emang kita menjadi korban, kemudian kita sudah melapor. Nah sebenarnya selain melapor ini ada langkah yang paling penting yang dilewati atau diabaikan kadang-kadang oleh masyarakat kita, yaitu mencari tempat aman terlebih dahulu, mencari Perlindungan. Ya. Kalau perempuan katakanlah kita bisa berlindung, ada Dinas Perempuan dan Anak. Ya, benar. Demikian. Nah, nanti di sana akan ada pendampingan, biasanya pendampingan, kita didampingi untuk membuat laporan, kita didampingi dan lain sebagainya lah. Jadi kalau seandainya nanti laporan kita belum ditindaklanjuti atau lama ditanggapinya, si pelaku masih berkeliaran, katakanlah seperti itu, silahkan koordinasi dengan dinas-dinas terkait yang mendampingi Bapak Ibu sekalian. Pendampingnya, ya benar sekali. Seperti itu, agar bisa dibantu untuk menanyakan kembali lah paling tidak ke kepolisian, kan demikian. Ya. Banyak sekali pertanyaan. Sepertinya 2 jam cukup lah kita. Cukup lah. Oh ya, ini lagi. Mungkin dipilih yang agak-agak lebih menarik. Ya, ini kita tersisa waktu lagi berapa lama ini? Oke, ini lagi ada komentar dari Caraka Dedek. Kita, Pak mau tanya, tanpa disadari kadang-kadang seorang ayah atau ibu tidak bisa mengontrol emosinya dan secara tidak sengaja membentak anak-anaknya karena anaknya rewel mungkin. Apakah itu termasuk KDRT? Jangan-jangan Caraka Dedek ini bapak-bapak muda. Pasti. Yang namanya biasanya juga anak-anak kecil kan tantrum nih. Saya juga kebetulan punya anak kecil. Gede di saya rumah. juga punya. Anak kecil biasanya anak-anak tuh bandel, tantrum, kita nggak sengaja bentak seperti itu. Nah, kalau seperti itu bagaimana kira-kira Pak Abi? Kan itu artinya hal yang biasa kita lakukan. Ya. Apakah itu biasa? Apakah kadang-kadang terbiasa atau memang hal-hal tertentu saja kita lakukan itu? Apakah itu termasuk KDRT enggak? Nah, sebenarnya kan yang pertama, kalau
yang saya garis bawahi itu kita terbiasa melakukan itu secara tidak sengaja. Tidak sengaja. Saya yakin bahwa bapak muda yang punya anak-anak kecil yang sedang bandel-bandelnya, katakan kita lagi ngopi, anak-anak kita lari yang umur 3 tahun 4 tahun, kopi kita kena tendangan demikian, jatuh atau kena senggol, jatuh, kita refleks membentak. Sebenarnya pembiasaan seperti itu kalau bisa memang tidak selayaknya atau sepatutnya dilakukan seperti itu. Cuman kalau kita balik ke dalam unsur KDRT, saya pikir ada bahasa yang lebih bijak ketika kita menyikapi hal itu, bukan entah itu KDRT ataupun tidak, tapi itu lebih kepada kontrol diri kita sebagai orang tua, seperti itu. Nah, karena perilaku membentak anak itu biasanya dilakukan oleh pasangan muda yang punya anak kecil. Nah, kalau itu dilakukan oleh orang tua yang sudah memiliki anak dewasa, itu lain lagi konteksnya, saya pikir. Mungkin itu Pak Caraka Dede itu sering melakukan itu mungkin ya. Nah, soalnya di pertanyaannya ini secara tidak sengaja membentak. Nah, ketidaksengajaan itu saya pikir memang sebab dari nama biasalah, kenakalan anak-anak kecil seperti itu. Tapi kita harus sadar, kita semakin lama semakin tua, anak semakin dewasa. Nah, betul. Jangan-jangan nanti begitu kita tua, kita hidup bentar mana kan? Biarlah seperti itu jadi ya. Semoga Pak Caraka Dedek tidak seperti itu. Iya, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan baik-baik saja. Oke, terima kasih. Banyak sekali ini. Tapi sebenarnya ini sangat mantap sekali karena kita juga pasti terkait penjelasan dari Beli Abi sudah sangat jelas, dan ternyata banyak mitos yang ternyata salah. Ya, betul. Di masyarakat kita banyak mitos-mitos hukum yang memang sebenarnya kalau tidak tersampaikannya informasi hukum itu dengan jelas, maka pemahaman masyarakat tuh amburadul demikian. Blunder lah jadinya ya. Blunder. Sebenarnya faktanya berbeda dengan mitos yang berkembang di masyarakat, dan itu tugas kita sebagai penyuluh hukum, Beli Gede. Ya. Jadi kita harus dengan teman-teman di kantor wilayah, teman-teman penyuluh hukum di wilayah, nanti kita lebih sering lagi melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan hukum terkait dengan penyebarluasan informasi, demikian. Ya. Jadi kalau kita sudah cinta itu harus bikin nyaman, bukan trauma, kan bukan begitu ya Pak ya? Betul. Oke, untuk sahabat ngecas, jangan lupa share episode ini ke masyarakat luas, ke media sosialnya masing-masing, karena kami rasa untuk episode KDRT ini sangat penting sekali kita sebarluaskan kepada masyarakat, ke pelosok-pelosok, agar tahu bahwa tindakan mereka itu masuk apa tidak dalam PKDRT. Ya, betul. Nah, untuk terakhir nih Pak Abi, sebelum kita tutup, saya minta closing statement lah untuk Pak Abi, bagaimana terkait KDRT ini. Oke. Silakan Pak Abi. Jadi pesan saya untuk kita semua, termasuk diri saya sendiri, jangan pernah menormalisasi kekerasan. Seperti itu. Perlu digarisbawahi, jangan pernah menormalisasi kekerasan. Kalau melihat atau mendengar, jika kita melihat atau mendengar di sekitar kita ada kekerasan, jangan diam, segera bertindak, setidaknya laporkan atau beri dukungan moral berupa situasi yang aman, demikian. Jadi kita sebagai warga negara, sebagai makhluk sosial punya kewajiban untuk tidak diam. Jadi kita harus beri dukungan moral, berikan bantuan jika kita punya informasi demikian bahwa seperti ini demikian. Artinya kita tidak boleh diam, dan mari kita sama-sama ciptakan lingkungan yang aman, terutama dalam lingkup keluarga. Kalau keluarga sudah aman, masyarakat aman, Indonesia aman dan nyaman. Oke, terima kasih banyak ya, mantap Beli Abi atas penjelasannya. Semoga informasi ini bisa membuka mata kita semua. Untuk teman-teman pendengar sahabat ngecas, ingat, KDRT itu bukan aib yang harus ditutup-tutupi, tapi kejahatan yang harus dihentikan. Ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam ngecas.